Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Seperti biasa, Faith Minutes Live hadir dalam pertemuan setiap hari Kamis jam 7 malam atau pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini adalah program pembekalan karakter yang dihadirkan oleh GBI Mawar Saron Jakarta. Saya Pendeta Yohanes Nahuai, Gembala Sidang GBI Mawar Saron Jakarta, dan sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kita program pembekalan karakter ini sudah berjalan 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Kita sudah adakan sejak memang dunia mengalami pandemi COVID-19. Dan syukur dalam kondisi pandemi kita tidak bisa berkumpul ke gereja dan kita terhalang untuk berjumpa dengan banyak orang. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, gereja kita bisa menghadirkan program untuk menjawab kebutuhan umat atau jemaat dengan hadir dalam bentuk live streaming atau online seperti ini. Dan puji Tuhan, inilah hebatnya Tuhan dan baiknya Tuhan membantu kita semua untuk bisa beradaptasi dengan tantangan zaman. Maka itu sejak sekarang, puji syukur, COVID-19 melandai di Indonesia dan tetap program pembekalan tengah minggu ini hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di YouTube, silakan subscribe dan juga klik lonceng supaya bisa mengetahui video-video baru yang akan diposting oleh akun GBI Mawar Saron TV. Kalau ada Bapak Ibu Saudara di Facebook, jangan lupa like, follow akun Facebook page GBI Mawar Saron. Dan Faith Minutes juga hadir dalam platform Instagram dengan akun di Faith Minutes. Dan akun Instagram dari GBI Mawar Saron kita pergunakan untuk memposting kegiatan-kegiatan dan semua perkembangan gereja. Jadi hanya di Instagram saja, kita tidak menggunakan akun GBI Mawar Saron. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sekarang sudah sampai kepada serial ke-6 dari pembahasan yang berjudul adalah 10 hal yang harus tidak kita pedulikan di 2023. Biasa kalau saya berkhotbah di setiap hari Minggu, saya tentu mengarahkan, menganjurkan umat, jemaat untuk selalu peduli dengan orang lain. Tetapi dalam pembahasan pembekalan karakter ini, saya membuat sedikit pengecualian, di mana kita perlu juga belajar untuk tidak mempedulikan. Nah, saya kumpulkan, ada 10 hal yang harus tidak kita pedulikan di tahun 2023 ini. Maka itu kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan dengan topik sebelumnya, dari seri pertama sampai seri kelima, saya dorong Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mencari rekamannya, ada di YouTube, Facebook, dan juga YouTube, Facebook dari GBI Mawar Saron, dan di Instagram itu dari akun Faith Minutes. Jadi puji Tuhan, puji syukur ini kita bisa jalankan dalam masa seperti sekarang ini tetap dengan kondisi online saja. Memang kita belum adakan dengan secara tatap muka atau orang bisa datang secara onsite, tetapi kita fokuskan saja sementara secara online dulu. Puji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudari tidak akan kehilangan dari serial-serial sebelumnya selama kita mencari rekamannya ada di YouTube, Facebook, dan tentu di Instagram. Puji Tuhan. Nah, kita sudah bahas pembahasan yang mulai dari 19 Januari kemarin, berbicara tentang keadaan buruk. Itulah seri pertama. Keadaan buruk dalam hidup kita harus tidak kita pedulikan. Kemudian yang kedua adalah kenangan buruk, harus juga tidak kita pedulikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah komentar negatif. Nah, ini harus tidak kita pedulikan di tahun ini. Karena tahun ini kita punya tema untuk GBI Mawar Saron adalah tahun restorasi atau tahun pemulihan. Nah, kita sudah mulai di bulan Januari, Februari, di mana setiap ibadah minggu kita punya serial khotbah berbicara tentang pemulihan diri sendiri. Dalam rangka menuju kepada pemulihan hubungan dengan sesama, pemulihan hubungan juga dengan orang-orang lain, baik dari keluarga sendiri, orang-orang di sekitar, bahkan juga pemulihan hubungan kita terhadap finansial, terhadap banyak aspek lainnya. Nah, maka itu saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari juga boleh mengikuti khotbah-khotbah di ibadah minggu, di mana serial-serial seperti ini dibahas. Puji Tuhan. Nah, kita sekarang sampai kepada serial yang ke-6, yaitu adalah orang yang malas. Dalam hidup kita ini, di sekitar kita akan berjumpa dengan orang-orang dari berbagai macam karakter, dari orang-orang dengan berbagai macam kepentingan. Artinya mereka punya kepentingan diri sendiri masing-masing karena mereka punya kebutuhan yang berbeda, mereka juga punya cita-cita yang berbeda, angan-angan yang berbeda. Maka itu kita bergaul dengan orang-orang seperti itu di sekitar kita. Bahkan kalau kita melihat seperti contoh diri kita dengan kakak kita, adik kita, ada keinginan yang tidak sama, ada cita-cita yang tidak sama, bahkan kita juga dengan pasangan kita, dengan istri, dengan suami, bahkan juga dengan pacar misalnya, kita punya keinginan belum tentu sama semuanya.
Maka itu saya membahas dalam pembahasan ini untuk menolong kita semua dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini kita klasifikasikan bagi orang-orang yang malas. Kalau ada orang-orang yang malas di sekitar kita, memang harus kita mulai tidak pedulikan. Kenapa? Karena saya hadirkan ada 3 alasan mengapa orang malas itu harus tidak kita pedulikan di tahun 2023 ini. Karena alasan yang pertama, kemalasan itu bisa menular. Saya ulangi sekali lagi, kemalasan bisa menular. Kenapa saya katakan kemalasan bisa menular? Karena bawaan dasar setiap manusia adalah malas. Saya pun sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala sidang, setiap hari bergumul dengan kemalasan saya. Saya pikir siapa sih yang tidak suka dengan menonton, menyenangkan hati kita dengan menonton. Kita misalnya nonton televisi berbayar, kita nonton semua serial sampai habis, dari awal sampai habis, sampai 1 hari penuh habis. Kita juga kepengen seperti itu. Siapa sih yang kepengen, tidak ingin maksudnya untuk tidur berlama-lama? Apalagi dalam cuaca di Jakarta, di Kelapa Gading, Jakarta Utara setidaknya, dalam beberapa hari ini selalu hujan, mendung. Nah, ini selalu menjadi sebuah tantangan bagi diri kita. Enakan tidur lagi, enakan lanjut lagi, nonton TV, santai, dan sebagainya. Tetapi ini adalah harus kita lawan. Nah, orang-orang di sekitar kita ada juga yang orang-orang modelnya seperti itu. Nah, orang-orang model seperti ini, mereka orang-orang yang malas, yang sukanya santai-santai. Saya pikir kita mulai harus belajar untuk tidak mempedulikan mereka. Karena jangan sampai kita tertular dari kebiasaan mereka. Karena memang bawaan dasar kita ini adalah malas. Maunya santai, maunya ulur-ulur waktu. Nah, jangan sampai itu menular ke kita. Oke, kemudian yang kedua alasannya adalah kemalasan adalah manifestasi dari sikap egois. Saya ulangi sekali lagi, kemalasan adalah manifestasi wujud nyata dari sikap egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Maka itu ketika kita bergaul dengan orang-orang malas, itu mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika saya bicara dengan anak-anak saya, putra-putra saya berkata bahwa ketika mereka bergaul dengan teman-teman di sekolah, ketika teman-teman ada yang berkata, atau nanti ke depannya saat mereka kuliah, bekerja, ada yang berkata, udah tenang saja, yang begini mah nggak usah belajar, yang gini mah nggak usah dipersiapkan. Itu jangan dipercaya. Karena ternyata orang-orang tersebut justru mereka belajar. Sehingga mereka mengatakan, nggak usah belajar, tenang, gampang, saya juga nggak belajar kok. Itu adalah bohong. Karena jangan sampai mereka sebetulnya belajar, memancing kita untuk kita tidak belajar, supaya tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak ada persaingan dalam mendapatkan nilai. Apalagi dalam dunia kerja di mana kita saling bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan karir yang bagus, maka kita harus bisa waspada atas hal ini. Nah, maka itu kalau kita bergaul dengan orang-orang malas selalu santai, ini harus kita pahami sebagai manifestasi dari sikap egois mereka. Saya tidak boleh malas karena saya tidak boleh egois. Saya harus melawan sisi kedagingan saya yang pengen santai, demi saya harus kerja, demi bekerja melayani Tuhan, supaya ya saya dapat pemasukan. Karena dengan pemasukan itu saya bisa menafkahi istri saya, 3 putra saya, belum lagi ada orang tua, mertua yang tentu saya harus juga dukung mereka semuanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mesti pacu diri kita supaya kita jangan egois. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah alasannya kemalasan adalah akar dari kejahatan. Nah, orang-orang jahat itu sesungguhnya adalah orang-orang yang malas. Mereka tidak mau mengikuti jalan supaya mereka bisa mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, ketenaran, tetapi mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan semuanya itu, tidak mau melakukan semuanya itu maksudnya, karena mereka mau potong kompas, potong jalan. Bagi saya dan banyak orang sukses mengatakan, tidak ada jalan tol untuk menuju kepada kesuksesan. Artinya tidak ada jalur cepat menuju kepada keberhasilan. Semua harus dijalani satu persatu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Nah, orang yang malas itu tidak mau melewati proses yang panjang itu. Mereka korupsi, robah bon, merugikan orang, dan sebagainya. Nah, itu adalah gambaran dari akar kejahatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita semua untuk kita bisa menyikapi 3 hal ini, untuk kita bisa mengetahui memang orang yang malas di sekitar kita, sudah waktunya lah saya pikir kita perlu tidak lagi mempedulikan mereka semua. Jadi saya pikir tidak salah dan tidak berdosa apabila kita mulai menjaga jarak dengan orang-orang yang malas seperti ini, supaya kita bisa mengalami restorasi diri. Gunanya, supaya kita bisa mengalami restorasi dengan keluarga kita, restorasi dengan banyak aspek-aspek lainnya. Maka itu, pembahasan pembekalan karakter Faith Minutes Live ini
tidak berdiri sendiri, terkait juga dengan pembahasan di khotbah hari Minggu. Khotbah hari Minggu juga berbicara tentang banyak aspek lainnya. Dan ini dihadirkan secara praktis, secara gamblang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari Alkitab. Puji Tuhan, saya pikir itu saja yang saya mau bagikan. Saya percaya ini menolong kita semua untuk kita mencapai restorasi diri supaya kita bisa berhasil. Saya doakan tentu tahun ini menjadi tahun berhasil bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Oke, puji Tuhan, izinkan saya menutup pertemuan ini dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mengikuti Faith Minutes Live episode saat ini. Tuhan menolong setiap kami yang punya pergumulan hidup, Tuhan tolong supaya kami boleh menyelesaikan semua tantangan kehidupan ini. Bahkan di baliknya kami bisa belajar banyak dan mendapatkan pengalaman-pengalaman kehidupan. Tuhan juga tolong kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati gereja kami GBI Mawar Sarun Jakarta yang rutin menghadirkan pembekalan karakter setiap hari Kamis jam 19.00 dan juga setiap hari Selasa 19.00 juga pembekalan Alkitab, dan hari Minggu juga ada seri-seri khotbah yang dihadirkan menolong setiap kami khususnya di tahun ini untuk mengalami pemulihan sebagai tahun restorasi. Tak lupa kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini saja pembahasan kita. Kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.